Oke, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Arif Budi Sampurno dengan NIM 2412030012. Di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen strategik dan bagian-bagiannya. Untuk sumber buku yang saya ambil ini berasal dari Profesor Dr. Sondang P. Siagian MPA yang berjudul tentang manajemen strategik. Selamat menonton. Menurut Profesor Dr. Sondang P. Siagian, manajemen strategik itu adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dirancang oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang, yang dimana artinya itu manajemen strategik tidak hanya berbicara soal perencanaan, tapi juga bagaimana organisasi memahami posisi dirinya, menentukan arah ke depan, dan mengambil langkah-langkah untuk mencapainya. Dalam praktiknya, manajemen strategik ini terdiri atas 3 komponen pokok, yaitu perumusan strategi, yang dimana disinilah organisasi menetapkan visi, misi, tujuan, serta alternatif tindakan yang bisa ditempuh untuk mencapai sasaran jangka panjang. Yang kedua itu implementasi strategi. Tahap ini berfokus pada penerjemahan rencana strategis ke dalam tindakan nyata, termasuk pengorganisasian sumber daya, pembagian peran, dan pengawasan pelaksanaan. Yang ketiga itu evaluasi strategi, yang dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan strategi tetap relevan dengan kondisi lingkungan yang selalu berubah. Secara historis, teori manajemen strategik itu berkembang dari konsep perencanaan jangka panjang yang ada di tahun 1950-an, yang dimana pada masa itu perusahaan hanya berfokus pada kegiatan operasional dan perencanaan. Namun, ketika dunia bisnis itu mulai menghadapi ketidakpastian global, krisis ekonomi, dan perubahan teknologi, muncullah kebutuhan untuk berpikir lebih strategis, yang dimana tokoh-tokoh seperti Alfred Chandler menjelaskan bahwa struktur organisasi seharusnya mengikuti strategi, dan kemudian tokoh lain seperti Igor Ansov itu memperkenalkan konsep strategic planning yang menekankan pentingnya analisis peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal. Dan juga Profesor Sondang sendiri mengembangkan pendekatan ini dalam konteks di Indonesia. Beliau juga menjelaskan bahwa dalam organisasi di Indonesia ini strategi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi dipengaruhi juga oleh budaya, politik, birokrasi, dan nilai-nilai sosial. Karena itu, menurutnya, manajemen strategik itu harus memperhatikan karakteristik lokal. Misalnya, dalam lembaga pemerintahan, strategi itu harus sinkron dengan kebijakan nasional dan tujuan pembangunan. Perkembangan teori manajemen strategik ini menunjukkan bahwa strategi bukan hanya untuk menang bersaing, tapi juga untuk membangun keberlanjutan organisasi. Manajemen strategik sendiri memiliki manfaat besar bagi organisasi, yang dimana manfaatnya yaitu meningkatkan daya saing organisasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, meningkatkan kemampuan dan pengambilan keputusan, dan menciptakan arah jangka panjang yang terukur. Untuk proses manajemen strategik sendiri itu mencakup 4 tahap utama. Yang pertama itu menganalisis situasi strategik. Yang kedua itu perumusan strategi, yang ketiga itu implementasi strategi, dan yang keempat itu evaluasi dan pengendalian. Bisa kita ambil contoh seperti Telkom Indonesia yang secara berkala mengevaluasi strategi digitalnya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan perilaku pelanggan. Untuk selanjutnya kita lanjut ke model analisis lingkungan dan prosedurnya. Analisis lingkungan itu merupakan fondasi penting dalam manajemen strategik yang terbagi menjadi 2. Yang pertama itu lingkungan internal, yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, budaya organisasi, teknologi, dan sistem keuangan. Yang kedua itu lingkungan eksternal, yang meliputi faktor ekonomi, sosial, politik, teknologi, hukum, dan pesaing. Dalam analisis lingkungan, ada beberapa model yang sering digunakan. Yang pertama itu analisis SWOT. Analisis SWOT itu digunakan untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang kedua itu analisis PESTEL, yang digunakan untuk meninjau faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Yang ketiga itu analisis Porter 5 Force, yang dimana digunakan untuk melihat kekuatan kompetitif dalam suatu industri seperti ancaman pendatang baru, kekuatan pemasok, daya tawar konsumen, ancaman produk, dan intensitas persaingan. Prosedurnya dimulai dari pengumpulan data lingkungan, identifikasi faktor penting, analisis hubungan antar faktor, dan penilaian dampak terhadap strategi organisasi. Selanjutnya dalam manajemen strategik, menentukan dan menetapkan arah perusahaan itu sangat penting. Yang dimana menentukan arah berarti menetapkan visi, misi, tujuan strategis
dan nilai-nilai organisasi. Sedangkan menetapkan arah perusahaan juga mencakup penyusunan kebijakan dan penentuan prioritas program strategik. Tanpa arah yang jelas, setiap bagian organisasi akan berjalan sendiri-sendiri, sehingga menghambat sinergi internal. Peran pemimpin dalam menentukan dan menetapkan arah perusahaan itu sangat penting, karena pemimpin yang visioner itu mampu menggerakkan anggota organisasi agar memiliki komitmen terhadap arah yang ditetapkan. Kita bisa ambil contoh perusahaan seperti Pertamina yang menetapkan visi jangka panjang untuk menjadi perusahaan energi nasional berkelas dunia. Selanjutnya, formulasi strategi badan usaha, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Profesor Syegian ini membedakan 3 tingkatan strategi utama dalam organisasi. Yang pertama itu strategi korporasi. Strategi ini berhubungan dengan keputusan besar mengenai ruang lingkup bisnis perusahaan, yang dimana contohnya itu apakah perusahaan akan melakukan diversifikasi, merger, ekspansi pasar, atau fokus pada satu bidang aja. Yang kedua, strategi bisnis. Strategi ini menjelaskan bagaimana setiap unit bisnis akan bersaing di industrinya, bisa berupa strategi biaya rendah, diferensiasi produk, atau fokus pada segmen tertentu. Yang ketiga itu strategi fungsional. Strategi fungsional adalah strategi yang diterapkan oleh masing-masing fungsi seperti pemasaran, SDM, keuangan, dan produksi. Semua strategi fungsional ini harus mendukung strategi bisnis dan korporasi agar tercipta keselarasan organisasi secara keseluruhan. Untuk selanjutnya itu implementasi strategi. Implementasi strategi adalah tahap krusial karena disinilah rencana strategis dijalankan. Menurut Profesor Syegian, gaya kepemimpinan sangat mempengaruhi efektivitas implementasi. Ada beberapa gaya kepemimpinan. Yang pertama itu kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan ini bisa efektif untuk keputusan cepat tapi beresiko menurunkan motivasi. Yang kedua itu kepemimpinan partisipatif. Ini melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan, meningkatkan komitmen dan mempermudah penerimaan strategi. Yang ketiga ini kepemimpinan transformasional. Ini mendorong inovasi dan motivasi tinggi. Cocok untuk organisasi yang menghadapi perubahan cepat. Selain itu, evaluasi strategi juga sangat penting. Ada beberapa tahap yang dicakup. Yang pertama itu mengukur pencapaian tujuan. Yang kedua, membandingkan hasil aktual dengan rencana strategis. Yang ketiga, menentukan tindakan korektif bila ada penyimpangan. Kita bisa ambil contoh Bank BRI secara berkala mengevaluasi strategi digital dan layanan nasabahnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih telah menonton.